Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 7 episode 28. Oke lah, nggak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini melihat Lilantian akan kabur, dia pun berkata, mereka bertiga mungkin bisa pergi, tapi kamu akan tetap tinggal di tempat ini. Kata-kata itu membuat Lilantian menjadi terkejut, dan seketika ekspresi wajah Lilantian menjadi sangat mengerikan. Karena bagaimanapun juga, Lindong sudah bersumpah tidak akan melepaskan Lilantian dan harus membunuhnya demi mengakhiri permusuhan ini. Di sisi lain, Lindong juga paham dengan roh Yuan yang ada di dalam tubuh Lilantian. Jika dibiarkan, maka masa depan nanti Lilantian akan bisa berkembang dengan cepat dan membuatnya kerepotan. Yang bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin Lilantian akan menyerang Lindong secara diam-diam jika dirinya memiliki kesempatan seperti hari ini. Sambil melihat Lilantian, Lindong pun berkata dalam hati, sebenarnya aku tidak yakin bisa membunuh 3 penguasa barat laut beserta dengan Lilantian secara bersamaan. Dan di sisi lain saat ini Lilantian juga masih memiliki roh Yuan di dalam tubuhnya yang siap memberikannya bantuan. Namun karena 3 penguasa barat laut telah pergi, aku bisa bebas menghadapi Lilantian saat ini. Di altar kuno yang besar ini, Liu Bei dan juga Yanchen terdiam melihat pemandangan ini. Mereka pun menebak-nebak bahwa sepertinya Lindong dan juga Lilantian memiliki dendam pribadi yang sangat dalam. Jika tidak, maka Lindong tidak akan menunjukkan niat membunuh yang besar seperti itu setelah dirinya membiarkan Tianchen dan juga 2 orang lainnya melarikan diri. Sambil menatap Lindong penuh dengan kemarahan, Lilantian pun berkata, Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuatku tetap tinggal di tempat ini hanya karena kamu memiliki jiwa buaya surgawi kuno? Lindong pun tidak menjawab perkataan dari Lilantian. Dengan pikirannya, dia pun kembali mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno yang langsung mengeluarkan raungan mengerikan yang seolah-olah bisa menghancurkan surga. Sakar berwarna merah darah kembali diayunkan dan merobek ruang di sekitarnya, langsung meledak ke arah Lilantian dengan kekuatan yang mengerikan. Merasakan bahaya yang besar dari serangan Lindong, Lilantian pun segera mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuhnya dan dia berteriak. Keluarlah tangan kaisar yang besar. Dengan cepat energi Yuan di tubuh Lilantian berubah menjadi telapak tangan raksasa yang pada akhirnya langsung berbenturan dengan cakar buaya surgawi kuno. Dalam sekejap, tangan kaisar itu pun hancur lebur. Hal ini sampai membuat Lilantian terlempar ratusan meter. Darah di dalam tubuh Lilantian pun seketika mendidih karena marah mengetahui fakta bahwa dirinya tidak bisa mengatasi kekuatan dari Lindong. Cakar buaya surgawi kuno pada saat ini masih melesat mengejar Lilantian. Merasa dirinya dalam bahaya yang besar, Lilantian pun berteriak, Master Samsudin, bantu aku, dan aku akan merobek tubuh Lindong menjadi puluhan ribu keping hari ini. Hal ini dikatakan oleh Lilantian dengan emosi yang sudah membara. Namun bukannya membantu, Master Samsudin malah berkata, Lilantian, kamu saat ini bukan lawan Lindong. Ayo kita kabur sebelum semuanya terlambat. Jika kamu ingin balas dendam, kita akan bisa mencari dia lagi di masa depan setelah kamu menjadi kuat. Mendengar ucapan itu, Lilantian pun menjadi emosi berat dan dia membentak Master Samsudin. Aku sudah melarikan diri terakhir kali. Bagaimana bisa aku sekarang harus melarikan diri lagi? Lilantian benar-benar tidak terima jika dirinya yang selama ini terkenal sebagai seorang jenius yang dipuja-puji banyak orang pada akhirnya sekarang hanya bisa terus-menerus kabur ketika bertemu dengan Lindong yang dulu dia anggap sebagai sampah yang tidak berguna. Master Samsudin pun paham dengan kemarahan Lilantian. Namun bagaimanapun juga, keselamatan Lilantian adalah yang utama. Karena tidak mau Lilantian mati, Master Samsudin pun berkata, Lindong tidak sesederhana yang kau pikirkan. Bahkan jika aku membantumu, kita tetap tidak akan mampu membunuhnya. Jika kamu bersikeras untuk melakukan serangan, aku khawatir kamu hanya akan menjadi pihak yang kalah dan harus menanggung segala konsekuensi yang sangat mengerikan. Mendengar hal itu, mata dari Lilantian menjadi sangat merah dan tinjunya pun pada saat ini mengepal dengan erat. Setelah beberapa saat terdiam, pada akhirnya Lilantian menganggukkan kepala dan setuju untuk kabur. Namun di dalam pikirannya, dendam pada Lindong semakin besar hingga mencapai tingkat yang tidak bisa terlukiskan kembali. Melihat Lilantian setuju untuk kabur, Master Samsudin pun mengatakan, aku akan memastikan kau bisa kabur dari Lindong. Meskipun dia cukup merepotkan, namun dia tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin membawamu kabur dari tempat ini.
Tidak lama kemudian dari dalam tubuh Lilantian saat ini terpancar sebuah energi berwarna keabu-abuan. Ini merupakan energi Yuan milik Master Samsudin. Lilantian pun mengepalkan tinjunya dan langsung meninju cakar buaya surgawi kuno yang sebelumnya tidak mampu diatasi dengan tangan kaisar. Suara ledakan keras pun terdengar dan gelombang ledakan itu terlihat menyapu udara. Namun kali ini Lilantian tidak terluka parah seperti yang diharapkan. Tubuhnya terdorong mundur sambil masih menahan cakar dari buaya surgawi kuno. Adegan ini membuat gempar banyak orang yang melihatnya. Ekspresi terkejut bahkan menyapu mata Liu Bei dan juga Yansen. Mereka merasa bahwa kekuatan buaya surgawi kuno sebanding dengan seorang nirwana level 3. Namun Lilantian sendiri masih bisa menahan serangan itu. Mu Hongni yang melihat hal ini lalu berkata, ada desas-desus mengatakan bahwa Lilantian dan juga Lindong keduanya berasal dari dinasti Yan, dan hubungan keduanya seperti api dan air. Mendengar perkataan dari Mu Hongni membuat Liu Bei terkejut dan dia menjawabnya, hah? Aku merasa bahwa dinasti Yan ini tampaknya menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun. Mereka memiliki dua orang dengan kemampuan yang luar biasa seperti ini. Padahal dinasti Yan hanyalah dinasti tingkat rendah. Aku benar-benar terkejut dengan fakta ini. Melihat Lilantian mampu bertahan dari serangan cakar buaya surgawi kuno, Lindong pun berkata, akhirnya setan itu kembali menunjukkan kekuatan demi menolong Lilantian. Tidak lama setelah itu tubuh Lilantian diselimuti dengan cahaya keabu-abuan dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas. Matanya kini terlihat lebih dingin dan sangat aneh. Kemudian Lilantian tersenyum dan dia berkata dengan nada meremehkan, Lindong, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Dengan bantuan kekuatan dari Master Samsudin, saat ini Lilantian memiliki kekuatan yang setara dengan nirwana level 3. Bahkan jika Lindong menggunakan jiwa buaya surgawi kuno, hal ini tetap tidak akan mampu membunuh Lilantian. Melihat keadaan ini, mata dari Lindong pun menyipit. Dia terpaksa mengakui bahwa kekuatan Lilantian meningkat dengan pesat akibat bantuan dari Master Samsudin. Hal ini membuat Lindong bingung bagaimana cara membunuh Lilantian saat ini. Di dalam kebingungan dari Lindong tiba-tiba terdengarlah suara. Lindong, apa kau membutuhkan bantuanku? Yang ternyata itu adalah suara dari Xiao Diao yang berada di dalam tubuh Lindong. Namun Lindong menjawabnya, tidak perlu Xiao Diao. Aku akan menanganinya dengan caraku sendiri. Hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia tidak mau menunjukkan kartu traf lain, yaitu Xiao Diao yang sebentar lagi akan bisa dibangkitkan karena sudah memiliki pil samsara. Jadi lebih baik Xiao Diao tetap bersembunyi dan tidak perlu menunjukkan dirinya saat ini. Dengan raut wajah yang penuh dengan kemarahan, Lindong pun berkata, Lilantian, aku tidak peduli bantuan macam apa yang telah kau dapatkan. Namun hari ini, aku akan tetap mengakhiri hidupmu. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengulurkan tangan dan dia kembali mengendalikan buaya surgawi kuno. Suara raungan yang sangat menyeramkan pun menggetarkan langit. Dan sebuah aura cakar yang mengerikan segera meluncur ke arah Lilantian, yang pada akhirnya bang bang bang. Serangan cakar bertubi-tubi itu ditahan oleh Lilantian menggunakan energi Yuan milik Master Samsudin. Pemandangan ini membuat semua orang menjadi sangat kaget. Awalnya Lilantian tidak mampu menghadapi serangan dari cakar buaya surgawi, namun sekarang bahkan serangan bertubi-tubi mampu dia tahan. Hal ini membuat semua orang bingung dan mereka bertanya-tanya kenapa terjadi perubahan secara mendadak pada tubuh Lilantian itu. Sambil menahan serangan cakar buaya surgawi kuno, Lilantian pun berkata, Lindong, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa membunuhku. Namun hari ini, kamu jangan senang dulu. Anggap saja kamu sedang beruntung. Lain kali jika kita bertemu kembali, kamu akan mati. Setelah menghadapi serangan cakar yang terakhir, Lilantian pun pada saat ini melesat ke arah langit dan dia kabur secepat mungkin. Melihat Lilantian akan segera melarikan diri, hal ini membuat Lindong tampak geram dan dia berteriak, kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur. Dengan cepat, Lindong pun melesat ke arah Lilantian. Melihat Lindong mengejar dirinya, Lilantian pun berteriak, Lindong, rupanya kamu benar-benar cari mati. Ketika Lilantian melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengejarnya, mata Lilantian pun terlihat sangat sinis. Dia pun berpikir bahwa pada saat ini dengan bantuan kekuatan Master Samsudin, Lilantian setara dengan nirwana level 3. Jika dirinya bertarung secara langsung dengan Lindong, maka kemungkinan Lindong akan bisa dikalahkan. Namun Master Samsudin yang pada saat ini berada di dalam tubuh Lilantian, dirinya bisa membaca pikiran Lilantian kemudian mengatakan, Lilantian, jangan terpancing untuk melawan Lindong. Lebih baik kau cepat melarikan diri saat ini.
bocah itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Lilantian pun menjawab perkataan dari Master Samsudin. Master, kamu terlalu melebih-lebihkan Lindong. Melihat situasi kekuatanku saat ini, Lindong tidak akan bisa mengalahkanku. Jika aku berhasil membunuhnya, maka jiwa buaya surgawi kuno juga akan langsung hancur. Dan saat itu, aku bisa mengambil kunci kuno, lalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan langka ini begitu saja? Mendengar ucapan dari Lilantian, Master Samsudin pun nampak tertegun. Dirinya kemudian berpikir, selama ini Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno untuk melakukan serangan. Namun sekarang, dia berani maju dan akan melakukan serangan secara langsung. Jika dipikir-pikir, kekuatan Lindong memang tidak sebanding dengan Lilantian. Dan saat ini, Lindong juga tidak akan bisa mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno dalam pertarungan jarak dekat. Namun ketika Master Samsudin sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dirinya pada saat ini dibuat kaget. Karena sekarang Lindong sudah muncul di depan Lilantian. Ekspresi wajah dari Lilantian pun berubah menjadi mengerikan. Dan dia meledakkan energi Yuan sambil berkata, Lindong, karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Kekuatan Yuan yang megah dikeluarkan dari tinju Lilantian seperti badai, yang bahkan kekuatan seperti itu mampu membuat puncak nirwana kedua tumbang hanya dalam sekali pukulan saja. Namun dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Lindong tidak menunjukkan rasa takut seperti yang diharapkan oleh Lilantian. Sebaliknya tatapan mata dari Lindong menjadi sedingin es, dan dia pun tersenyum pada Lilantian. Melihat senyum di wajah Lindong, Lilantian merasa ada yang tidak beres. Karena pada saat ini, di tangan Lindong telah muncul sebuah api berwarna hitam. Melihat api hitam pekat ini, tubuh Lilantian seketika gemetaran, dan dia merasakan seolah tubuhnya telah menjadi sedingin es. Mata Lilantian pun menunjukkan ketakutan dan dia berkata, "Apa? Bukankah itu api iblis nirwana?" Semua orang kali ini juga terkejut dengan apa yang dipegang oleh Lindong. Dan itu tidak terkecuali Liu Bei dan Yansen. Jelas mereka sangat paham dengan api hitam itu. Karena api iblis nirwana adalah api yang hanya akan muncul saat orang merasakan kesengsaraan nirwana ketiga dan seterusnya. Bahkan banyak ahli yang merasa telah siap mencoba kesengsaraan nirwana ketiga. Namun pada akhirnya mereka dibunuh oleh api iblis nirwana yang aneh dan kuat ini. Maka dari itu mereka semua tidak bisa meremehkan keganasan dari api iblis nirwana. Namun sekarang semua orang benar-benar dibuat sangat terkejut. Karena api yang mengerikan itu sejatinya muncul di tangan Lindong. Dan dia dengan santainya memegangi api iblis nirwana. Belum hilang rasa terkejut di hati Liu Bei pada saat dia melihat Lindong memanggil jiwa buaya surgawi. Namun sekarang ditambah Lindong memegangi api iblis nirwana. Liu Bei kemudian mengatakan, "Lindong, bocah ini benar-benar mengerikan." Bahkan Wu Hongning yang selama ini terlihat santai dan selalu tersenyum, ketika melihat api iblis nirwana, tatapannya menjadi serius. Seluruh tempat ini seketika sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Hal ini disebabkan karena mereka semua masih syok melihat Lindong mengeluarkan api iblis nirwana yang bisa membunuh seorang nirwana ketiga. Di sisi lain, tatapan mata dari Lilantian menciut. Wajahnya benar-benar menjadi pucat melihat Lindong mengeluarkan api iblis itu. Karena merasakan bahaya yang besar, Master Samsudin pun panik dan dia berteriak, "Lilantian, cepat kabur. Saat ini kamu tidak akan bisa memblokir api iblis nirwana." Master Samsudin sekarang juga ketakutan karena dia paham betul tentang api iblis itu. Jika sampai Lilantian terkena api iblis nirwana, maka kemungkinan Master Samsudin juga akan ikut terbakar, sehingga dirinya yang dalam bentuk roh ini juga akan langsung lenyap dari dunia. Mendengar perkataan dari Master Samsudin, Lilantian pun tidak berkata apapun lagi dan dia langsung kabur secepat mungkin yang dia bisa. Melihat Lilantian kabur begitu saja, Lindong pun berkata, "Sepertinya sudah terlambat bagimu untuk kabur, Lilantian." Lindong pun tersenyum dan dengan kekuatan pikiran, dirinya mengendalikan buaya surgawi kuno yang tiba-tiba langsung menundukkan kepala. Sebuah cahaya darah berkumpul di atas tanduk hitamnya yang benar-benar gelap. Pada akhirnya mengeluarkan suara yang langsung merobek udara dan memberikan serangan yang tajam ke arah kaburnya Lilantian. Sinar cahaya berwarna merah darah itu pun melesat dengan sangat cepat. Merasa ada energi yang menakutkan mengarah padanya, Lilantian segera mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Dan pada saat ini, Lilantian membentuk perisai yang sangat besar. Dan pada akhirnya, BOOM! Cahaya merah darah pun menabrak dengan keras perisai Yuan milik Lilantian. Suara yang sangat keras seperti Meteor Garden menabrak Lee Min-ho. Tidak lama setelah itu perisai Yuan Lilantian mulai menunjukkan keretakan. Semakin lama,
garis retakan itu semakin padat. Namun pada saat ini masih bisa menahan tekanan dari cahaya merah darah. Yang tidak lama kemudian, cahaya itu pun juga mulai meredup. Yang pada akhirnya, cahaya merah darah dari serangan buaya surgawi kuno dan juga perisai nirwana Lilantian pun meledak secara bersamaan. Hal ini menimbulkan kepulan asap yang sangat tebal. Tubuh Lilantian pada saat ini terpental ketika terjadi ledakan. Melihat ada sebuah kesempatan, Lindong pun segera melesat seperti hantu yang langsung menuju ke arah Lilantian. Dia pun memindahkan api iblis nirwana dari telapak tangan ke ujung jarinya, yang pada akhirnya jari Lindong saat ini ditujukan untuk menyasar dahi dari Lilantian. Lilantian pun menyadari kedatangan dari Lindong, namun karena Lindong sangat cepat, dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Yang pada akhirnya, tatapan mata Lilantian benar-benar terkejut dan dia merasakan sebuah kengerian. Dia pun menggertakkan giginya. Setelah itu, tinjunya yang dipenuhi dengan energi Yuan langsung dia keluarkan pada dada Lindong. Hal ini dimaksudkan supaya Lindong terdorong oleh pukulan tinjunya. Namun dalam menghadapi tinju energi Yuan ini, Lindong tetap memilih untuk maju. Yang pada akhirnya, tinju dari Lilantian benar-benar mengenai dada Lindong. Raut wajahnya seketika menjadi merah. Namun Lindong tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan masih menuju Lilantian. Sorot mata Lindong pun semakin mengerikan ketika terkena tinjuan ini. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Lilantian, kamu seharusnya tidak menggunakan keluarga cabang di kota Yan untuk mengancamku." Di dalam hati Lindong tidak masalah jika dirinya harus bertarung dengan kelicikan Lilantian. Namun ancaman Lilantian itu yang ingin memusnahkan keluarganya benar-benar membuat Lindong emosi. Merasa bahwa Lindong akan benar-benar membunuhnya, Lilantian pun mengatakan, "Lindong, jika kau membunuhku, maka ketua klan Lin dan juga yang lainnya tidak akan membiarkan keluargamu bisa pergi dari kota Yan." Mendengar ucapan ini, Lindong pun membalasnya, "Dirimu tidak berguna ketika kau mati, dan tidak ada yang akan melakukan apapun padaku hanya karena aku membunuhmu, karena klan Lin sudah tahu permusuhan di antara kita." Dalam benak Lindong pada saat ini dia tidak takut sama sekali dengan ancaman sampah Lilantian. Jika dirinya berhasil menonjol di perang 100 kekaisaran, kemudian bergabung dengan sekte super, maka keluarga cabang milik Lindong di seluruh dinasti Yan akan otomatis diperlakukan sebagai keluarga VIP dan tidak akan ada yang berani menyinggungnya. Setelah memikirkan hal itu, Lindong pun berkata, "Lilantian, ini sudah berakhir." Di mana pada akhirnya api hitam pekat di ujung jari dari Lindong pada saat ini telah menyentuh dahi dari Lilantian. Dalam sekejap, mata Lilantian pun dipenuhi dengan rasa ngeri dan takut. Dan Lindong pun terus menekan jarinya di dahi Lilantian tersebut. Lilantian yang tidak mau mati segera meledakkan energi Yuan di tubuhnya. Namun api iblis nirwana itu terlalu kuat. Dan pada saat ini, Lilantian pun mengaum dengan keras karena merasakan sakit yang luar biasa. Mata Lilantian dalam sekejap berubah menjadi warna abu-abu pekat. Dan wajahnya berubah menjadi seolah-olah bukan Lilantian. Mata Lindong sedikit kaget ketika dirinya melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa pada saat ini kesadaran Lilantian sebenarnya telah digantikan oleh Master Samsudin yang ada di dalam tubuh Lilantian. Tiba-tiba saja angin yang tajam tanpa ampun menabrak tangan dari Lindong. Dan setelah itu tubuh Lilantian pun mundur dengan cepat. Jejak darah mengalir dari dahinya. Hal ini menyebabkan Lilantian tampak ganas seperti hantu yang jahat. Yang kemudian Master Samsudin yang sudah mengendalikan tubuh Lilantian segera melesat kabur dari tempat ini. Dalam hitungan detik saja, tubuh Lilantian sudah menghilang dari pandangan Lindong. Melihat Lilantian sudah menghilang, Lindong pun mengernyitkan dahinya dan dia merasa bahwa api iblis nirwana itu sudah cukup melukai Lilantian. Karena sejatinya api iblis nirwana memiliki sifat mengikis korban yang terkena serangannya. Sehingga pada saat Lilantian sudah kehilangan kesadaran. Dan seharusnya serangan tadi sudah cukup untuk benar-benar merenggut nyawa Lilantian. Api iblis nirwana di jari Lindong pun perlahan mulai memudar. Dan pada saat yang sama, jiwa dari buaya surgawi kuno juga secara bertahap mulai memucat. Lindong pun kini mengepalkan tangan dan dia berkata dalam hati, apakah roh Yuan misterius itu sekarang akan mengendalikan tubuh Lilantian dan melarikan diri untuk mencari tempat persembunyian baru? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Apakah Lilantian mampu bertahan dari kikisan api iblis nirwana yang pada saat ini sudah membakar dahinya? Yang pada akhirnya tubuh Lilantian harus diambil alih oleh Master Samsudin karena kesadaran Lilantian sendiri sudah pingsan setelah merasakan sakit yang luar biasa dari serangan api iblis nirwana yang dilancarkan oleh Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.